Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Beredo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya ditemani dengan Pak Sapuan dan juga Pak Zaki pada hari ini membahas tema terkait dengan kepemimpinan Bengkulu di masa depan. Nah, salah satu untuk mensukseskan bagaimana Bengkulu ini bisa lebih baik ke depan adalah tadi menambah gitu ya, disampaikan Pak Zaki adalah event-event, tentunya ini menjadi salah satu faktor penentu juga. Nah, bicara soal event, tentunya Bengkulu ada beberapa event katakanlah yang sudah masuk dalam event nasional. Kalau di Bengkulu sendiri ada dua, ada Festival Tabut dan juga Festival Gurita di Kaur gitu ya Pak. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal event, apa sih menjadi kendala gitu, kekurangan ini untuk bisa menggait masyarakat luar gitu, agar bisa berkunjung. Karena Pak Zaki sendiri menyampaikan tadi, masyarakat luar ini datang ke Bengkulu memang karena tujuannya pengen ke Bengkulu gitu ya, bukan sesuatu hal yang lain gitu. Ini seperti apa? Benar, seperti apa nih Pak Sapuan sendiri? Ya, kami melihat dari sisi tadi, memang event-event kita itu memang masih sangat jarang. Di samping itu juga memang event yang perlu ditambah seperti disarankan ini tadi Pak Zaki tadi, tentu event ini harus seyogianya betul-betul harus lebih banyak lagi promosinya untuk daerah lain. Yeah. Nah, kalau kita berkaca, kalau event-event di tempat lain itu selalu mendatangkan orang provinsi lain untuk datang, sehingga menambah apa istilahnya itu jumlah uang beredar suatu daerah. Iya. Nah, kalau kita sekarang mungkin masih seputar Bengkulu, ya mudah-mudahan ke depan pemimpin harus mampu membuat program-program itu betul-betul bisa mendatangkan orang untuk menumbuhkan ekonomi Provinsi Bengkulu dengan adanya berbagai event tadi. Ini contoh ya, contoh tadi dari event yang ada tadi, minimal 2 event tadi, tabut, event gurita tadi itu. Mudah-mudahan ke depan ini seorang pemimpin itu betul-betul membuat konsep programnya itu bisa lebih baik lagi, dengan tentunya bekerja sama. Ini kami lihat tak lepas nanti kerjasama dengan teman-teman media, baik media cetak, online, TVRI, untuk menggerakkan minimal orang-orang ke provinsi tetangga. Nah, kalau enggak dari provinsi lain, paling enggak provinsi tetangga ini mampu datang ke Bengkulu. Ini harapan kita. Kalau itu mampu didatangkan, kami yakin dan percaya itu multiplier effect dari setiap kegiatan program dilakukan seorang pemimpin ini ke depan, tentu bisa menumbuhkan perekonomian Bengkulu bisa semakin cepat atau semakin baik lagi dari sana. Kalau dari Pak Zaki sendiri seperti apa nih Pak untuk pertumbuhan ekonomi kita melalui event yang ada dilaksanakan di Bengkulu sendiri nih Pak? Ya, event itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena event itu mengundang orang datang ya, dan mengundang uang datang. Tadi sampaikan Pak Sapuan misalnya, Bali itu mungkin nggak mengandalkan APBD-nya lagi ya. Mengapa? Karena orang bawa uang ke Bali, membelanjakan uangnya di Bali gitu kan. Nah, tapi untuk ke situ kan kita banyak hal yang perlu kita benahi. Promosi misalnya, Tabot saja misalnya kita belum maksimal promosinya misalnya. Kemarin misalnya saya sempat datang juga melihat banyak sekali yang kosong, stand yang kosong ya di dalam itu kan. Sangat sayang ini tampak tidak maksimal ya mengelola itu ya. Kemudian kita juga selain promosi tadi ya, bisa menggarap ya, harapan kita misalnya di daerah-daerah tetangga, misalnya Sumsel Barat ya, Sumsel pinggiran, itu bisa diajak berpartisipasi ya, provinsi-provinsi tetangga kita. Promosi juga misalnya di Jakarta sendiri, karena Tabot itu ya unik ya. Benar. Di Sumatera ini, mungkin di Indonesia ini hanya ada 2 ya, Pariaman dan Bengkulu ya. Di Pariaman itu namanya Tabui ya, Bengkulu namanya Tabot. Betul asal katanya Tabut. Kalau saya pribadi lebih condong misalnya, kenapa harus kembalikan Tabut? Biarlah Tabot aja. Itu lidah orang Bengkulu itu Tabot. Ya seperti dulu. Ini sudah puluhan tahun dikembalikan lagi kepada Tabut. Kalau saya pribadi condong, biarkan aja Tabot. Sebagaimana membiarkan kita Tabui di Pariaman itu. Walaupun asal katanya Tabut. Dari Tabut. Tapi itu oke lah ya sampai soal itu. Tapi soal event ini tadi memang penting ya. Kita sekarang masih terbilang jarang event itu dilaksanakan di Bengkulu, dan itu yang ke depan itu perlu diperbanyak lagi frekuensinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, di
di level pemimpin ya tadi, kalau dia sebagai CEO Provinsi Bengkulu, maka ke bawahnya itu semuanya, jajarannya kepala dinas, asisten dan sebagainya, itu juga akan berperan sebagai sekaligus dia akan menjadi seorang marketing juga untuk daerah. Jadi betul-betul nanti gubernur atau pemimpin Bengkulu itu dia dibantu, di backup oleh jajaran di bawahnya yang juga punya mindset marketing gitu. Nah, sebab apa? Karena bosnya ini CEO gitu, bukan hanya kepala daerah gitu. Nah, itu butuh tim yang ini ya, tim yang handal juga. Tapi itu bisa dilakukan dengan kita memaksimalkan SDM yang tadi kita bahas di sesi sebelumnya, yang memang Bengkulu punya SDM itu yang selama ini belum nampak hasilnya. Ya, tinggal ini pendekatan bagaimana komunikasi, kolaborasi, ya, kemudian mindset cara berpikir gitu ya. Karena jujur aja kalau di birokrasi kita itu kalau nggak ada uangnya nggak mau bekerja. Ya. Itu realitas. Kegiatan-kegiatan itu ada nggak? Tapi nggak mau kerja. Nah itu di pemimpin lah yang bisa menggerakkan. Jadi pemimpin itu kan menggerakkan potensi-potensi saja. Ya. Pemimpin yang baik, yang hebat itu dia bisa menggerakkan potensi. Walaupun sebetulnya di level pemimpin juga kapasitasnya terbatas juga. Tapi kalau dia bisa menggerakkan potensi-potensi yang ada di bawahnya, nah itulah yang bisa kita bisa mencapai speed 70-80 tadi ya. Artinya kembali ke pemimpin gitu ya, bagaimana kita untuk bisa menggerakkan potensi itu, pemimpin sendiri nanti bisa mengatur hal itu ya Pak? Betul, bagaimana pendekatannya, strateginya. Pendekatan, bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Sentuhan itu bisa membangkitkan semangat loh. Benar. Wah itu pemimpin gitu. Ya, anak buah yang disentuh pemimpin pagi-pagi ini itu bangkit dia semangat. Jadi tapi kalau pendekatan marah, nggak keluar potensinya, dia malas dia kerja, ya, nggak ini ya. Nah itu kan yang rugi akhirnya kan pemimpin juga, ya misalnya. Apalagi kalau misalnya pendekatan nepotisme misalnya, tidak sedaerah misalnya, ada itu bukan eranya lagi lah sekarang. Oke, jadi pemimpin yang bergerak, yang bawah juga digerakkan gitu ya, agar sama-sama bergerak. Jangan lihat perbedaan-perbedaan itu. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.